adik-adik semua. Bagaimana keadaan adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi aku, Tuhan yang mengasihi keluargaku, Tuhan yang mengasihi semua orang-orang yang sungguh datang dan mencintai Engkau. Hari ini kami bersama-sama Tuhan mengucap syukur karena boleh beribadah bersama teman-teman. Kami ingin memuji-muji Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami boleh memberi hati kami sungguh-sungguh beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, 2 minggu lalu kita semua merayakan apa ya? Ayo, ada yang tahu? Iya, kita semua merayakan hari Paskah, yaitu Tuhan Yesus yang mati di salib sudah bangkit. Itu ada tandanya enggak ya kalau Tuhan Yesus sudah disalib? Iya, tandanya yaitu tanda paku. Yuk adik-adik, kita semuanya bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanda Paku. Ikuti gerakannya kakak-kakak ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Iya, Tuhan Yesus sudah mati di salib dan bangkit untuk menebus ya dosa kita semua. Itu semua karena Tuhan sangat mencintai kita. Yuk, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, dan cinta semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta
kembali. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Ya, persembahan dapat dilakukan dengan cara di samping ini. Atau adik-adik dapat menyimpannya dan dibawa pada saat kita semua dapat beribadah lagi di gedung gereja ini. Yuk, ayo kita nyanyikan lagi yuk. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus selalu belajar akan firman Tuhan supaya kita semua menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh memberikan persembahan.
Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati Kak Erika yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati telinga kami ya Bapa, berkati hati kami, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Senang Kak Erika bertemu kalian di ibadah hari ini dalam membawakan firman Tuhan. Kak Erika mau bertanya, tahu nggak kalian pemungut cukai? Pemungut cukai adalah seorang yang bertugas untuk menarik pajak. Pajak dikumpulkan dari rakyat, baru diserahkan kepada pemerintah. Pada saat itu, seorang pemungut cukai dibenci oleh orang banyak karena dianggap pengkhianat utama. Mereka bekerja untuk pemerintah Romawi, mengumpulkan pajak yang akan diserahkan kepada pihak pemerintah. Pemungut cukai akan melebihkan pajak dari pemerintah. Nah, di dalam Alkitab ada seorang pemungut cukai yang bertemu dengan seorang tokoh yang mengubah hidupnya. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ayo kita buka Alkitab di Markus 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi. Jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lewi adalah seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh orang-orang Farisi, sehingga banyak yang membencinya. Lewi sudah mendengar dan mengetahui tentang kisah pengajaran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjumpai dan mengajak untuk mengikut Dia, maka dengan kesungguhan hati Lewi mau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan mengubahkan. Tuhan Yesus memanggil Lewi untuk menjadi muridnya dan Lewi mengikutinya. Lewi bersyukur dan bersukacita meskipun ia berdosa, namun Tuhan Yesus mau menerimanya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Di ayat 17, Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa." Kita pun dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya dan meninggalkan semua perbuatan dosa-dosa kita. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenarannya. Sebagai penutup, berikut ini adalah kisah seseorang yang telah diubahkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama. Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu. Aku bangga sama kamu. Aku yakin sama kamu. Kamu bukan sampah. Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma. Dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, penerimaan, dan cinta kasih. Sehingga gue ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini.
Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dosa kami. Ubahlah hati kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah ini, untuk kalian yang di kelas besar, kalian bisa mengisi kuis. Linknya di bawah ini ya. Nah, untuk adik-adik yang di kelas kecil, ikuti panduan dari kakak-kakak guru dalam membuat aktivitas. Jangan lupa hasil aktivitas dan diri kalian difoto, lalu dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Ditunggu sampai hari Senin malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Dani. Hari ini kita akan membuat aktivitas tas dari kertas. Jangan lupa, selesai membuat aktivitas, difoto, lalu kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.